Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sondircast. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang branding depot jamu. Hari ini kita akan ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Vivin Bagus Septia Pambudi, SPD MPD. Tepuk tangan untuk beliau. Selamat datang Mbak di podcast kami yaitu Sondircast. Ya. Ya, pada pagi hari ini pada kali ini kita akan membahas tentang mengenai branding Mbak. Branding. Mungkin Mbak Sasa bisa ditanyakan. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Langsung aja ya Pak. Oke. Apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan branding? Menurut Bapak ya. Kalau berbicara masalah branding ya, paling tidak kita itu harus tahu brand dulu. Branding sama brand itu beda. Kayak kalau brand itu kan merek, terkenalnya orang taunya itu brand itu merek, ya kan? Terkenalnya merek. Jadi itu kan berupa, kalau misal ini kan ada sih. Nah, ini kan berarti mereknya itu Canggih Ayu, karena ini merek ya kan. Nah, merek inilah, brand itulah yang membedakan antara produk yang satu dengan produk yang lainnya. Jadi merek itu bisa berupa nama, bisa berupa lambang, bisa berupa ikon atau simbol. Ya. Logo itu bagian dari merek. Ya. Harus ada logonya emang. Merek itu harus ada logonya. Kalau kamu bisa melihat sih banyak sih logo-logo seperti kapal api, dan logo itu harus mencerminkan apa yang diwakili. Kalau kapal api kan kopi ya kan, kopi kapal api, makanya logonya itu ada gambar kapalnya, yang kapal zaman dahulu ya yang menggunakan batu bara sehingga keluarlah uap, makanya kapal api ya. Jadi intinya untuk brand itu merek. Kalau yang secara gampangnya orang mengenal itu merek ya. Nah kalau branding, sekarang kita menuju ke branding. Kalau branding itu kegiatan mengkomunikasikan merek itu, kegiatan mengkomunikasikan brand ataupun merek supaya lebih dikenal oleh banyak orang. Nah, kegiatan itu ngapain aja sih di dalam branding? Di dalam branding itu kegiatan mengenalkan kan ada yang namanya corporate identity, salah satunya pembuatan kemasan. Packaging. Yang pertama paling unsurnya yaitu ada logo, terus yang kedua yaitu kemasan visual, desain visualnya lah, salah satunya ada packaging, terus ada media promosinya. Untuk memperkenalkan itu kan harus pakai media promosi. Oke, silakan monggo, malah olehku ngomong lanjut padahal itu pertanyaan selanjutnya. Apa sih Pak? Biar lebih jelas lagi. Ya intinya kalau brand itu kan merek, kalau branding itu memperkenalkan merek itu. Berarti apakah untuk yang membranding itu bisa siapa aja Pak? Atau harus yang membranding itu sebenarnya bisa sih siapa aja untuk membranding, tapi harus mempunyai kualifikasi tertentu. Paling enggak orang yang membranding itu harus paham ilmu desain, gitu, paham ilmu seni. Kalau nanti pembuatan, misal saja kita membuat logo, kalau tidak menarik itu kan kurang ya kan. Kalau tidak menarik itu kan kurang. Padahal logo itu harus menarik, ya kan. Terus media promosi, ketika membuat media promosi dalam bentuk audiovisual misal, kalau pembuatan videonya untuk produk ini misal, buat videonya kalau tidak menarik kan juga, ya kan? dan simple dapat dipahami. Harusnya ya harus simple dan bisa dan mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kan udah dikasih tahu tadi tentang branding seperti apa. Terus seberapa penting sih Pak strategi branding itu? Terus terkait dengan bisnis jamu tradisional seperti ini. Branding itu ya sangat penting sekali. Tidak berapa, tapi sangat penting sekali untuk membranding. Soalnya apa sih, dengan branding itu paling tidak itu loh, secara umum gampangnya itu dengan branding itu
semua orang itu bisa tahu produk kita, ya toh. Semua orang bisa tahu kapal api, semua orang bisa tahu ini produk jamu ini, ya kan? Itu dengan branding. Paling tidak kalau produk-produk jamu di situ muncul ini kan banyak sekali sih. Kadang dahulu saya pernah melihat iklannya di televisi, iklan di banner-banner, ya, itu kan termasuk branding. Ya, membranding itu kan mengkomunikasikan brand, ya. Istilah membranding itu kalau digarisbawahi mengkomunikasikan brand atau merek supaya mudah dikenal oleh masyarakat. Jadi memang itu salah satunya, pentingnya itu. Terus yang kedua, pentingnya branding itu untuk menaikkan harga jual, ya kan? Kalau orang semakin tahu, semakin itu kan tetap menaikkan harga jual. Contohnya seperti ini aja. Kalau kalian beli kopi aja, kopi di Kucingan, itu harganya paling 2.500, mentok 5.000, ya kan? Itu padahal beli kopi. Coba kalau beli kopi di Starbucks dengan brandingnya Starbucks, pakai bahasa Inggris ya Pak. oh ya, itu harganya berapa? Ya toh? Oh, istilah susu jahe, ya toh? Di Kucingan paling berapa? Tapi kalau istilahnya udah diganti ginger milk, harganya udah minimal 25.000. Iya. Nah, itulah kekuatan branding. Kekuatan branding itu bisa menaikkan harga jual. Yang paling penting itu. Oke, apa lagi Pak? Oke. Untuk tips dan triknya Pak untuk membranding suatu produk itu strateginya gimana? Dan trik ya, biasanya kalau strategi itu untuk langkah awal masing-masing perusahaan itu ada beda-beda sih, beda-beda untuk langkah awal dalam membranding ya, membranding ini mengkomunikasikan produk ya, branding. Biasanya itu pertama tetap kita memperkenalkan logo ya, atau membuat logo yang menarik. Setelah membuat logo yang menarik, gimana sih cara kita itu memperkenalkan produk kita melalui logo itu, ya kan? Yang dikenalkan itu pertama orang melihatnya itu pasti logo ya. Iya Pak, Ya kan? pasti. Pasti logo. Oh ini logonya kok apik, ini dodolan apa atau ini Iya. sebenarnya produk apa atau ini. Entah itu produk, entah itu jasa, itu pertama yang dilihat logo. Nah itulah logo itu dikemas harus semenarik mungkin. Logo itu kan harus simpel, jangan terlalu banyak rembel-rembel apa tak. Logo itu memang harus simpel. Soalnya kenapa sih harus mudah diingat orang? Logo harus mudah diingat orang. Logo Pertamina kan simpel banget sih, cuman Iya. itu tapi orang benaknya itu udah tahu kalau itu logo Pertamina walaupun tidak perlu ada tulisannya, ya kan? Yang pertama itu yang menarik dan harus simpel. Terus yang kedua kemasan media promosinya. Itu kemasan media promosinya. Apalagi di dunia sekarang ini, sosial media itu sangat berperan, ya. Sosial media sangat berperan. Lah kita harus bisa masuk ke situ untuk kalau tuh mau membranding ya. Sekarang gini, membuat tampilan audio visual misal video ya, tapi durasinya harus sesingkat mungkin dan bisa mencerminkan semuanya. Misal di WhatsApp itu kan paling tidak 30 detik. Iya. Ya kan? Loh, harus bisa membuat video 30 detik, harus bisa menyeluruh di WhatsApp. Terus di Instagram itu 59 menit detik kayaknya ya toh. Instagram itu 59 detik. Jadi harus bisa dikonsumsi di paling tidak WhatsApp dan Instagram untuk di sosial media. Soalnya orang banyak itu, apalagi sekarang enak lagi ada TikTok. Iya. Sekarang semuanya Kenalan TikTok. Itu loh, apalagi yang paling sekarang yang berperan sangat besar sekali itu jasa endorse sebenarnya. Sebenarnya paling berperan untuk saat ini ya itu jasa endorse. Endorse dari misal artis ya, pokoknya tokoh-tokoh yang sudah banyak dikenal orang. Nah itu paling berperan sekali dalam memperkenalkan produk kita ya, ataupun jasa ya. Branding itu kan bisa memperkenalkan produk perusahaan ataupun jasa ya toh. Nah itu oke, apalagi nih. Mau tanya apa kamu? Oke, ini Pak Vivin juga kan mengampu di kafe juga ya, berarti di kafe juga. Apa di kafe juga ada kegiatan branding juga Pak? Di kafe itu ada, selain perkuliahan branding sendiri itu ada.
panggilan branding namanya corporate identity di DKV itu. Ini saya juga nggak mempromosikan DKV ya, tapi sedangkan ada pertanyaan seperti ini kan di DKV itu ada mata kuliah yang khusus tentang branding. Bahkan di DKV sendiri kita juga harus bisa membuat branding DKV sendiri ya. Ada sih branding di DKV juga ada sosial medianya seperti Instagram, seperti Facebook, dan itu memang kita aktifkan kalau kita itu di DKV mosok orang branding ini kan lucu. Ya mungkin ini bisa ditiru untuk prodi-prodi lain. Ya, nyatanya dengan itu DKV itu kan tidak perlu promosi ke sekolahan kan orang sudah tahu langsung lewat sosmed ya kan. Untuk apakah branding sendiri kan ini kan jamu kan ada packagingnya Pak, ya. Terus ada logonya, terus untuk tipe jamunya sendiri kan ada tempat. Ya, Nah, apa tempat untuk tipe jamu itu bisa di branding juga Pak? Namanya Bisa. Soalnya gini, misal depot jamu Pak Thohir gitu kan, nah itu kan harus memperkenalkan depot jamu Pak Thohir dan dibuat logonya Pak Thohir sendiri. Nah di dalam Pak Thohir itu ada misal jamu produk pegelino, jamu kanggo ben apa kuat. Ya, kan ada sih banyak sekali jamu-jamu herbal yang untuk hubungan suami istri itu yang paling laris Mas. Kuat. Jamu di depot jamu itu kan ada yang pegelino, ada yang jamu yang paling pasti, yang paling dicari orang itu sebenarnya jamu tolak melarat. Ini hanya sekedar candaan ya. Ya ini kan jamu sakit gigi. Saya sekarang itu kan orang ini kan jamu itu identiknya dengan orang-orang tua ya Mas. Kalau orang-orang muda itu agak gimana sih, agak enggan. Ya toh? Nah, gimana itu Pak? Enggan. Biar Itu loh, sebenarnya itu harus dengan metode itu tadi, membranding itu tadi dibuat agar sekarang gini, branding itu kan kita lihat targetnya untuk siapa sih, anak kecil, remaja ataupun orang tua. Lah kalau brandingnya kita itu sasarannya untuk misal untuk remaja biar juga merasakan jamu itu, berarti branding kita harus disesuaikan dengan kemasan, juga harus disesuaikan dengan selera anak muda. Nah, itu loh. Jadi untuk tempat juga kita harus membranding tempat itu ya Pak? Iya, tempat itu kan membranding. Soalnya apa sih, kalau jamu saya melihat itu Era milenial gitu. saya melihat itu kesannya itu yang jamu itu orang-orang tua ya. Jangan bareng, Mino gitu. jangan banget anak muda itu jamu, anak-anak muda itu ngopi. ya ringan gitu ya Pak. Ya makanya ini sebenarnya itu tantangan loh ya, tantangan buat penjual jamu, penjual jamu ataupun produsen jamu untuk bisa lebih dikenalkan untuk di kaum anak muda. Tidak cuma seperti ini terus, harus out of the box lah kalau menurut saya, harus berani keluar dari jalur yang zona nyaman sebelumnya, karena soalnya sudah zona nyaman seperti gawe ngene wae. Mungkin harus membranding dari produknya gitu ya Pak? Iya, membranding, membuat ulang lah, rebranding lah, rebranding, kemasannya juga dibuat yang semenarik mungkin biar anak muda itu lebih tertarik. Ya, misalkan ya ngopi ya jamu, gitu. Soalnya jamu itu kan menyehatkan. Tapi jangan jamu yang lain Pak. Iya, jangan jamu yang lain. Nggak menyehatkan itu. Nah, mungkin berarti untuk branding produk itu sangat-sangat sangat dibutuhkan dan itu memang berperan untuk saat ini. di era globalisasi. Ya, di era globalisasi itu harus digitalisasi. sangat berperan sekali, makanya produk maupun jasa itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Selesai Pak. Mungkin kita cukupkan untuk podcast Sondircast ini dengan tema branding depot jamu dengan narasumber kita Bapak Vivin Bagus Setia Pamukti. Terima kasih ya Bapak. Ini langsung kita datang nanti Pak. Oke.
Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Makasih Sukses, banyak, sukses. Pak.